Kami mengucap syukur Tuhan kalau kembali kami dapat menikmati sabda firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau urapi kami supaya kami mampu mengerti firman-Mu. Terlebih lagi Allah Roh Kudus, mari tuntun kami supaya kami mampu melakukan semua firman-Mu. Karena memang ketika kami taat akan firman-Mu, itulah yang menyenangkan hati-Mu dan membuat Tuhan bangga atas hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 17. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu sebelumnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Puji Tuhan. Nasihat firman Tuhan kepada kita adalah bahwa kita harus mempersiapkan akal budi kita menjelang penyataan Yesus Kristus yang akan menganugerahkan kepada kita keselamatan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya apa ini? Bahwa sementara kita hari ini beriman dan menunggu datangnya keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan menasihatkan kita untuk kita terus berwaspada dan mempersiapkan akal budi kita. Sehingga kita beriman, tapi sementara itu akal budi kita juga harus jalan dengan iman kita. Sehingga akhirnya nantinya kalau kita didapati oleh Tuhan selaku hamba yang taat dan setia, kita akan memperoleh keselamatan yang dijanjikan itu. Bukankah ini yang menjadi tujuan hidup kita? Oleh sebab itu, siapapun kita, apapun problema kita, apapun yang sedang menjadi pergumulan hidup kita, jangan pernah kita ini undur dari pengharapan yang sudah kita pegang, yaitu bahwa Kristus akan datang dan akan menjemput kita serta menyatakan keselamatan untuk kita. Oleh sebab itu tidak ada cara lain, dikatakan ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Memang sampai hari ini banyak orang yang lagi bertanya-tanya, katanya Tuhan datang, katanya Tuhan mau datang, kapan ini, kapan ini. Tetapi kita semua yang mengerti tentang hal ini, tidak ada cara lain, tetaplah hidup sebagai anak-anak yang taat. Taat itu berarti kita melakukan semua yang Tuhan inginkan dan meninggalkan semua yang Tuhan tidak suka. Dan kita harus terus hidup sebagai anak yang terang setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Apapun yang kita lakukan, tetap lakukan sebagai anak yang terang. Tidak boleh ada sembunyi-sembunyi di dalamnya, bahkan kompromi dengan dosa pun tidak ada, karena kita dituntut untuk terus hidup dalam ketaatan menjelang kedatangan Tuhan yang akan datang ini. Kenapa? Karena kalau kita tahu firman Tuhan mengajarkan kita harus hidup kudus, karena memang Allah itu kudus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus sementara kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan dan godaan ini? Dan siapa sih manusia yang bisa hidup kudus itu? Tetapi sekali lagi, bahwa hidup kudus itu adalah suatu proses perjalanan. Hidup kudus itu adalah suatu niatan hati. Hidup kudus itu adalah suatu pembaruan cara berpikir dan pembaruan akal budi kita. Sehingga ketika kita berusaha untuk hidup kudus, ketika kita berusaha mewujudkan kekudusan hidup kita, disitulah Tuhan akan menolong kita sampai akhirnya kita boleh didapati Tuhan selaku anak-anak yang terang. Oleh sebab itu ayat 17 dengan jelas mengatakan kepada kita, kalau kita menyebut Dia adalah Bapa yang akan menghakimi orang dengan tanpa memandang muka, bagaimana kita harus hidup sekarang? Hiduplah di dalam ketakutan. Maksudnya ketakutan di sini adalah bukan takut yang seperti orang paranoid,
bukan seperti orang yang sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit tidak berani, sedikit-sedikit gemetar, sedikit-sedikit harus ini dan itu, bukan. Tetapi dimaksudkan ketakutan di sini adalah berjaga-jaga, waspada, siap siaga. Karena seperti halnya seorang penjaga yang lagi menjaga sesuatu, dia terus bertahan berjaga-jaga, dia takut kedatangan maling, takut kedatangan pencuri, dan karena dia tidak akan pernah tahu kapan masalah musibah itu akan menghampirinya. Tetapi ketika dia dengan waspada, siaga, berjaga-jaga, kapanpun hari Tuhan itu datang, Tuhan akan dapati kita selaku orang-orang yang taat dan setia kepada firman-Nya. Oleh sebab itu nasihat firman Tuhan kepada kita tidak ada lain, ayo kita perbarui akal budi kita seiring dengan iman kita yang makin meningkat. Sementara iman yang meningkat ditandai dengan perubahan akal budi, yaitu menjadikan orang-orang yang waspada, yang selalu menaruh harapan kepada datangnya hari yang mulia, hari di mana Tuhan datang kepada kita, bukan seperti pencuri, tetapi seperti mempelai yang akan menjemput kita semua, orang yang berjaga-jaga, yang kudus, yang dewasa, yang bijaksana. Bukankah ini pengharapan kita semua? Mungkin sampai hari ini kita masih dalam pergumulan dengan sakit penyakit kita. Mungkin kita masih dalam pergumulan dengan problem masalah kita. Mungkin kita masih pergumulan dengan keuangan, hubungan keluarga, dan yang lain sebagainya. Tetapi tetap percayalah bahwa ada suatu pengharapan, suatu hari di mana nantinya kemuliaan Allah itu boleh kita nikmati, dan kita akan mengalami yang namanya sukacita surgawi, di mana kita akan diangkat bersama-sama untuk duduk sebagai mempelai surgawi, dan kita akan bersukacita. Hari itulah yang menjadi pengharapan kita sekarang ini, supaya kita terus berjaga-jaga, terus kita berdoa, terus kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau, sampai akhirnya Tuhan mendapati kita selaku hamba yang baik dan setia. Ingatlah bahwa Dia tidak bisa disuap dengan berbagai macam, karena Dia akan menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatannya, dan tidak lagi memandang bulu, tidak lagi memandang rupa, tetapi dengan keadilan Dia akan menegakkannya, dan dengan kekudusan Dia akan mencari orang-orang yang menurut dan taat kepada perintahnya. Dan biarlah nasihat firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, supaya di dalam mengiring kita kepada Tuhan, kita tetap setia, tetap hidup di dalam anak-anak terang, tetap dalam ketaatan, karena kita tahu ada upah besar yang menanti kita, yaitu kehidupan yang kekal yang bisa kita nikmati bersama-sama dengan kekasih-kekasih yang lain yang saat ini lagi menanti dan berharap akan datangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada kami, tentang nasihat kepada kami supaya kami terus hidup berjaga-jaga, karena kami tahu bahwa kedatangan-Mu sudah sangat-sangat dekat. Kami tidak mau kehilangan pengharapan kami sebagai orang-orang yang dijanjikan untuk memperoleh kerajaan surga. Biar kiranya hidup kami sesuai dengan nasihat firman Tuhan, untuk waspada akan kepribadian kami, tingkah laku kami, akal budi kami, dan sambil kami terus hidup di dalam terang firman-Mu, supaya ketika hari itu tiba kepada kami, kami didapati selaku hamba yang baik dan setia serta taat kepada firman-Mu, sehingga akhirnya kami boleh menikmati sukacita surgawi itu, karena kami menjadi bagian juga dari orang-orang yang terangkat bersama Engkau di dalam awan kemuliaan-Mu. Engkau berkati semua teman-teman kami yang saat ini lagi bersama menikmati firman-Mu melewati Zoom ini Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini ada pergumulan dalam hidup kita, taruh tangan kita di dada kita. Kalau ada sakit penyakit, taruh tangan kita di bagian tubuh kita yang sakit. Percayalah, pengharapan kita kepada Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Nama yang dahsyat itu, nama yang di atas segala nama itu tetap akan bisa berkuasa menyembuhkan segala sakit kita, menolong kita di dalam setiap pergumulan hidup kita, dan memunculkan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terus menaruh pengharapan kami akan datangnya hari yang mulia. Haleluya, amin. Jika Bapak Ibu masih membutuhkan konseling dan doa, bisa menghubungi
nomor-nomor yang telah di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.